Ya oke, kita lanjutkan di video kemarin. Di sini kita akan merapikan sedikit dan menambahkan beberapa item yang kurang. Langsung saja di sini save dulu tuh. Save. Nah, di sini sudah aku save, disimpan di ini. Nah, kalau sudah tersave, close menu ArcGIS. Terus kita ke file, tempat simpanan file SHP yang kita buat di NV. Nah ini file SHP, kita blok, baru kita copy, terus kita buat folder baru, kasih nama saja SHP 2. Nah, kita buka foldernya, baru kita paste di sini. Kalau sudah terpaste, buka Mi ArcGIS. Kemudian kita masukkan file SHP yang sudah kita masukkan di folder SHP 2. Ini kita masukkan di ArcGIS. Nah ini, kemudian kita langsung saja editor, terus start editing, kemudian kita klik bagian laut ini, kemudian kita delete. Nah kemudian untuk ada yang di bagian laut sini ada kayak ada bintik-bintik atau ada ya itulah pokoknya, bisa jadi hapus. Kita klik dulu, baru kita delete. Ini juga kita delete. Nah kalau sudah begini, kita editor, stop editing, kemudian kita save. Nah ini bisa di close, kita tutup dan no saja. Baru kita buka ArcGIS yang kita sudah save tadi, yang layout yang kita buat sebelumnya. Nah oke, ini sudah terbuka. Kemudian yang pertama-tama itu kita ubah citra yang di sini, citra utamanya di sini kita hapus saja, kita remove. Nah ini jadi kosong. Kemudian kita ambil file SHP yang ini, yang di folder SHP 2, kita masukkan, kita drag, kita taruh di sini. Oke, kita taruh di sini. Nah ini sudah muncul. Di sini kita tinggal atur, kita tekan ini icon tangan pen, kita atur. Terus untuk memperbesar, untuk zoom itu kita ini kaca pembesar ini, baru kita zoom nih, tekan klik. Nah ini sudah terzoom. Kemudian kita kembali ke ini, ke kursor biasa. Terus baru kita ubah warnanya. Ini kita klik 2 kali seperti di sebelumnya. Ini kita checklist saja, kita add values, terus kasih nama seperti kemarin. Ini untuk mengubah urutannya, kita klik, kasih ini yang pertama, kita klik, nah berpindah posisi juga. Nah lanjut, kita ubah namanya.
Oke. Sini kita langsung saja oke. Nah ini. Kemudian ini otomatis legendanya juga berubah tuh. Ada mie yang biru ini. Nanti kita isi sebagai lauk. Oh iya, kita ubah. Kita klik 2 kali ini. Baru kita ubahin juga. Kita ubah namanya lauk yang biru ini. Kemudian oke. Nah, ini. Legendanya otomatis berubah. Kemudian untuk warna ini di bagian lautnya ini, kita klik ini rectangle, kemudian kita buat kotak sesuai ukuran citra yang di tengah sini. Kemudian ini kita klik 2 kali, fill colornya kita ubah warna biru juga, kemudian oke. Kemudian kita klik kanan, order, kita send backward. Nah, kalau masih belum, kita coba order send to back. Nah, kalau udah muncul lagi, kita klik kanan lagi, kemudian order, kita bring forward. Nah, muncul itu. Kemudian kita ubah legendanya ini, kita kasih agak rapi. Oh sorry, ininya dulu kita kasih agak rapi supaya cukup ya, nanti ada item yang mau ditambahkan. Ini kita geser saja. Ini kita geser. Kita geser dulu. Kita atur ukurannya sesuai keinginan teman-teman sampai terlihat rapi. Nah, kira-kira begini. Ini bisa kita pindahkan juga garisnya, pindahkan ke atas. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian in legenda juga kira-kira seperti ini. Nah, untuk menghilangkan ini kelas name ini, kita klik kanan, kemudian ini convert to graphic, kemudian klik kanan lagi, ini ungroup. Nah, ini terpisah semua, baru kita klik saja, kita klik di sini, kemudian kita klik ini class name, baru kita delete. Nah, terhapus itu. Terus kita blok ini, kita atur lagi. Kalau terganggu gitu, hapus aja ininya. Clear all guide. Ini juga clear, karena agak susah diatur kalau masih ada view. Nah, ini bebas nih. Kita atur. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian ini bisa kita perkecil lagi, terlalu besar ini ya kotaknya. Kita saja dulu, kita klik kanan terus group. Sini kita bisa perkecil. Nah, kalau tulisannya kecil, kita ubah lagi, kita ubah ukuran tulisannya jadi 11 mungkin. Nah, 11 atau 12. Kasih 12 tuh. Terus ininya juga pondosem ini dipindah, kita buat baru saja garis ini bagian sini, klik ini terus nilai, kemudian kita buat sini. Nah ini terus di sini kita isi insert, terus teks, kemudian enter dulu saja, kemudian ini kita pindahkan ke sini, baru kita kasih nama sistem
proyeksi, kemudian enter, terus datum, kemudian enter lagi, kemudian zone, kemudian oke. Kalau masih rata tengah begini, klik kanan, klik 2 kali, terus ini pilih yang rata kiri, kemudian oke. Terus kita insert lagi, baru teks kita enter dulu, baru kita pindahkan teksnya. Nah, ini kita klik 2 kali, terus kita buat begini, kemudian tulis UTM, kemudian enter, titik 2 WGS 1984, kemudian enter lagi, titik 2 50 S, kemudian oke. Nah, ini kalau rata tengah lagi, klik 2 kali, ini pilih rata kiri, oke. Kemudian kita blok ini, kita kasih sama ukuran hurufnya jadi 12 atau 14, tapi diingat ukuran tulisan judul itu harus lebih besar dari ukuran tulisan yang lain. Kemudian ini kita atur kira-kira seperti ini. Kemudian ini kita bisa pindahkan ke atas. Untuk memudahkan meluruskan itu kita pakai ini. Kita klik ini. Kemudian ini juga kita atur. Nah, ini lebih mudah untuk lurus. Oke, kira-kira seperti ini. Intinya atur saja tuh sampai rapi. Ini bisa kita clear saja. Kemudian ini kita bisa klik 2 kali, ini kita atur saja, ini dibuat oleh, sini kita bisa delete, kita atur saja sini program studio, kemudian oke. Di sini kalau tulisannya dirasa terlalu besar, kita ubah ke, intinya ingat lagi kalau tulisan judul itu harus lebih besar dari tulisan yang lain. Nah, di sini karena perairannya lebih, kita atur saja perairannya, kita kasih di bawah, kemudian oke. Nah, kira-kira seperti ini, kita tinggal atur saja. Kemudian untuk kasih masuk logonya, kita insert, kemudian picture, nah, baru kasih masuk logonya, kemudian open. Kita tinggal atur saja ukurannya, menyesuaikan. Biar kecil sekali. Oke, yang kira-kira begini. Intinya kalau mau besar ininya, logonya diatur mami ininya tuh, diatur mami penempatannya supaya muat. Kemudian kita tambahkan item sumber. Pertama kita buat dulu kotak, kita klik di sini, kemudian rectangle, baru kita buat kotak di sekitar sini. Atur dulu. Nah, kira-kira begini. Kemudian kita atur warnanya, kasih putih saja. Kemudian oke. Terus kita insert teks. Sini kita enter saja dulu, baru kita pindahkan teksnya. Di sini kita klik 2 kali, terus kasih nama sumber. Kita oke. Sini bisa kita bold dan kita kasih ukuran 12 atau
14. Nah, kemudian kita insert lagi teks, kita enter dulu, baru kita pindahkan teksnya, kita klik 2 kali. Nah, sumbernya itu kita tulis yang pertama itu Citra Langsat 8 perekaman tahun. Nah, tergantung citranya kalian tahun berapa. Di sini misalnya tahun 2019. Kemudian enter. Terus yang kedua itu peta RBI skala 50.000. Kemudian oke. Kita atur dulu rata kiri. Kemudian oke. Kita ubah ukurannya jadi 11 saja. Kemudian kita atur tempatnya. Kita kasih 12. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian buat insert peta. Caranya itu pertama insert, terus ini data frame. Dan di sini kita akan membuat dua buah insert peta. Yang pertama itu Pulau Sulawesi dan yang kedua itu bagian Sulawesi Selatan. Sini kita atur saja dulu. Kita kasih kecil saja. Kemudian kita buat lagi saja insert, kemudian data frame. Kemudian kita atur lagi tempatnya. Kita atur tempatnya kira-kira seperti ini. Kira-kira seperti ini. Ada new data frame 1 dan data frame 2. Kemudian di sini ada file SHP Pulau Indonesia. Nah, ini pertama kita masukkan dulu yang Pulau Sulawesi. Ini saya sudah siapkan filenya. Kemudian di sini kita masukkan yang file SHP, kita drag masuk dan kita taruh di sini di new data frame yang pertama. Nah, ini sudah masuk. Terus kita ke folder lagi. Saya pakai itu di ini SHP ini SHP kabupaten kota, yang SHP kita drag masuk ke sini. Ini data frame 2. Nah, ini kita ubah warnanya saja green misalnya. Kita kasih garis pinggir, kita kasih garis pinggir 0,01 saja. Kemudian oke. Nah, ini. Kemudian di sini bisa kita zoom dulu dengan ini, menggunakan ini zoom in. Kita zoom dulu yang di data frame 2. Kita zoom sampai kira-kira segini. Kemudian kita ke tangan, kemudian kita atur. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian yang ini lagi, yang Pulau Sulawesi, kita zoom lagi, kita lagi ya. Oh, kelebihan, kita zoom out. Nah, oke. Kira-kira seperti ini. Kita atur posisinya. Nah, seperti ini. Untuk mengubah warnanya,
Misal di sini kita tekankan di Pulau Sulawesi Selatan, jadi Pulau Sulawesi Selatannya ini, bukan pulau, provinsi Sulawesi Selatannya ini kita kasih ubah warnanya. Caranya di new data frame yang pertama kita klik ini, kita klik 2 kali provinsi, kemudian simbologi, kategoris, kemudian ini uncentang saja, kemudian ini add all values. Nah, ini muncul provinsi-provinsinya. Di sini kita oke kan saja dulu. Nah, di sini baru kita ubah warnanya. Misalnya ini misal Sulawesi Selatan dulu kita ubah jadi warna hijau ini. Dan untuk provinsi lainnya kita ubah jadi warna green. Ini kita tiadakan garis pinggirnya. Oke. Nah, ini juga kita tiadakan garis pinggirnya. Nah, ini. Oke. Sulawesi Selatan juga kita sudah Tenggara ini. Oke. Sulawesi Tengah kita ubah warnanya, baru kita hilangkan garisnya. Sulawesi Tenggara kita ubah warnanya, kita hilangkan garisnya. Dan Sulawesi Utara kita ubah warnanya, baru kita hilangkan garisnya. Kemudian oke. Nah, jadi seperti ini. Kita ini juga ubah warnanya, baru kita hilangkan garisnya. Oke. Nah, jadi seperti ini kita. Terus untuk di Pulau Sulawesi Selatan ini yang kita mau tekankan itu Kabupaten Maros. Kita kasih beda warna itu Kabupaten Maros. Kita masukkan file yang ini SHP Kabupaten Kota 2. Yang SHP nya kita drag masuk ke sini, new data frame 2. Kemudian yang baru masuk itu tadi kita drag, kita bawa ke atas sini, Nah, jadi berubah warnanya. Di sini kita tinggal ubah warnanya saja, jadi hijau pekat. Nah, oke. Nah, ini berubahnya warnanya tuh. Terus kita kasih judul dulu tuh, insert text, enter dulu, baru kasih pindah teksnya. Nah, di sini kasih nama insert data. Oke. Kemudian kita bold ini, text tebal. Kemudian kita atur dulu, baru kita atur ukurannya jadi 14. Ini kita sesuaikan saja. Jadinya tidak melebihi ukuran tulisan di judul. Ini kan judul 16. Kenapa 17 ini? Intinya tidak boleh melewati, nah. Ya kira-kira seperti ini misalnya. Kemudian kita buat grid. Ini kita buatkan gridnya, klik kanan. Kita klik dulu ini insertnya, kemudian klik kanan, properties, kemudian ini new grid, kemudian di sini kita next. Di sini kita kasih masuk, kita tulis angka 5, ini juga 5 di bawahnya. 5. Nah 5. Ini kita next. Kemudian properties, di line ini kita do not show. Kemudian di label. Nah, kalau buka label ini memang agak lalot, jadi di bagian label access kita uncentang yang top
dan left. Kemudian ini di label orientation, vertical labelnya kita centang yang right. Oke, kemudian oke. Ya oke, saya dulu oke. Nah ini sudah muncul gridnya. Ini lagi kita munculkan gridnya. Sorry, kita klik dulu, baru klik kanan, properties, grid, new grid, next. Di sini kita ubah 5, ini juga 5 di bawah, kemudian next, 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 properties, buka. Oke, ini sudah terbuka label. Oke, tadi kita di label accessnya kita centang top dan left, kemudian di vertical labelnya kita centang right, kemudian di sini di line kita kasih do not show saja, kemudian oke. Ya, kemudian oke, terus oke. Nah ini sudah muncul juga gridnya. Terus untuk memunculkan bagian khususnya yang di sini di insert sini, kita klik dulu ini insert yang frame kedua, baru kita klik kanan, kemudian properties, kemudian kita masuk ke ini, extend indicator, kita klik, kemudian ini layers, kemudian kita klik ini, terus kita atur frame-nya, ini klik ini, kemudian ketebalannya kita atur jadi 2 saja, kemudian oke, ini oke. Nah ini ada muncul bagian kecil. Kalau kita zoom itu akan tampak bagian ini, bagian citra kurcat ini. Nah disitu letak kurcat di Pulau Sulawesi. Kemudian ini kita tinggal atur saja, kita blok, kita atur posisinya kira-kira begini. Kemudian ya mungkin kita ini grid untuk yang di citra utama ini kita ubah dulu, kita hilangkan yang di atas dengan yang di kanan, dan ini kita ubah arah tulisannya menjadi vertikal. Kita klik kanan, klik dulu citranya, klik kanan, properties, kalau seperti ini kita ulang lagi, kita klik, baru kita klik lagi 1 kali, baru kita klik kanan, terus properties, klik, kemudian klik kanan, properties. Nah ini kalau muncul seperti ini, baru intinya coba-coba misalnya tadi tuh, kalau misalnya anda bisa misalnya tuh klik ulang tuh, klik ini, klik kanan, properties. Nah sampai muncul begini, kita masuk ke grid, kemudian properties, terus kita ke label. Nah, oke, ini kita uncentang yang top dan right, kemudian ini vertical labelnya kita centang yang left, kemudian oke. Nah ini sudah hilang grid yang di atas dan di kanan. Kenapa dihilangkan? Karena ya kira-kira begini nih, kalau mau dia teratur posisinya, silakan sampai terlihat rapi.
Ya, intinya kurang lebih seperti ini. Kemudian save aja dulu, save file, Ctrl S, terus kita export map. Nah, ini kemudian kita save as type nya JPEG saja, isi nama terserah, kemudian save. Nah, oke. Selamat mencoba. Assalamualaikum.